Oke, selamat siang teman-teman. Hmm, saya bikin video ini jam setengah satu ya. Nah, sorry minggu lalu saya nggak banyak aktif di channel tele karena kebetulan lagi banyak hal yang harus dilakukan. Nah, kalau kita berkaca untuk minggu depan ya teman-teman ya, kita melihat minggu depan eh, banyak news yang kemungkinan akan high impact. Seninnya kosong, Selasa ada Clement Count dari Inggris, Rabu GDP ya Inggris juga. Lalu news yang ditunggu-tunggu ya CPI. Kalau kita ngelihat CPI-nya year on year-nya aja deh. Kita melihat strong US dia. Inflasinya naik lagi teman-teman. Ya, ini what will happen? Kita nggak ngerti apa yang terjadi dan efeknya. Kamis kita ada news dari Aussie, Euro, US dollar juga ya. PPI, retail sales dan unemployment lagi. Oke, Jumatnya ada lagi lanjut news dari China dan US dollar. Nah, yang pasti jadi sorotan nih teman-teman itu CPI ini nanti. Ya, CPI. Apakah memang akan strong US? Nah, ini yang harus kita perhatikan teman-teman. Coba kita akan cek. Minggu lalu itu planning saya kalau dia higher high, turunan ini saya akan buy. Ternyata higher high dia nggak mau turun teman-teman, tetap di atas. Ya, akhirnya dia nggak mau turun, tetap di atas. Ini saya hapus dulu, ya. Kita mulai dari weekly. Nah, weekly-nya ini Anda lihat ya teman-teman, bahwa price ini naik cukup kuat. Jadi resistance di sini sudah berhasil di break. Oke, resistance di sini sudah berhasil di break. Ini QM level, ya. Oke, ya bos. Ini hapus saja ya teman-teman. Nah, jadi pertahanan price untuk sementara ini ada di sini. Supply ini, ya teman-teman, supply yang ini. Nah, tetapi supply ini sebenarnya hasil dari this zone. Ya teman-teman. Jadi apakah price ini akan tertahan di zone supply yang besar ini ke depannya secara weekly? Karena jujur weekly ini kan satu candlestick, satu candlestick aja. Apakah dia bisa bikin pergerakan yang kuat, naik lagi ya, seperti itu, atau bagaimana? Kita belum tahu. Tapi gambarannya bisa saja seperti itu, teman. Kalau kita cek ke daily, nah ini daily-nya, ini daily-nya. Dia sudah mendekat ke area ini, ya teman-teman, mendekat ke area ini. Lalu kalau zone supply ini ternyata ditembus, bus, ya teman-teman, akhirnya dia ke zone supply berikutnya. Apakah di sini? Ya jadi dari area abu-abu itu kita punya beberapa zone supply ya.
Oke. Jadi arah pertamanya ke sini, apakah nextnya ke sana? Ya, ada dua direction kalau dia memang mau naik lagi. Oke, karena itu tadi CPI berpotensi strong US dollar, ya. Jadi apakah skenario ini akan always bullish? Ya. Apakah skenario dia akan always bullish selama minggu depan? Oke. Nah, kalau saya cek di A4, nah ini teman-teman, ini menarik nih. Oke. Teman-teman lihat ini supply, saya kasih tanda panah. Dengan harga ke sini dulu atau ke sana, ya. Singkirkan dulu. Oke. Ini dari sini. Oke. Ini ada resisten yang di break. Ini ada kondisi market yang kayak gini. High, low, ya. Nah, teman-teman boleh perhatikan, apakah si harga ini akan mengkompres sampai price masuk ke area tersebut, ya. Sampai price masuk ke area tersebut, ya. Apakah akan mengkompres sampai ke area tersebut? Ini skenario pertama, ya teman-teman. Berarti zone supply yang ini berpotensi menahan harga sementara, ya. Apakah akan tertahan sementara, teman-teman? Ya. Nah, sedangkan kondisi market ini ada lagi nih supply. Oh, salah. Ya, ada lagi supply. Nah, si supply yang di sini ini, teman-teman, teman-teman boleh lihat bahwa kondisinya ini price kemarin sempat masuk. Jadi bisa saja kalau CPI-nya nanti nggak strong US, ini bisa aja dia nggak jadi ikut skenario yang ini, ya teman-teman. Bisa aja price masuk ke sini, and then drop, ya. Apakah bisa terjadi skenario yang ini? Kalau ternyata CPI-nya tidak strong US. Tapi selama ini data inflasi nggak pernah bohong sih. Nah, ini demand-nya. Barulah dia angkat lagi ke atas. Apakah akan seperti itu skenario-nya, teman-teman ya? Oke. Jadi jika CPI mungkin strong US ini akan lanjut ke atas. Bahkan mungkin sampai ke level ini. Ya, teman-teman. But jika CPI weak US, dia akan terkoreksi. Bisa saja ke area ini, teman-teman. Kalau demand yang ini, pikir saya ini akan menahan harga sih, cuman sementara saja, ya, sementara saja. Jadi gerak langkah si US dollar ini kembali lagi tergantung nanti si newsnya, ya, karena news tersebut cukup krusial untuk beberapa waktu ke depan.
ya, entah strong US atau weak US. Strong US ya berarti dia akan lanjut ke atas. Saya kasih warna hitam ini. Kalau weak US dia akan terkoreksi turun sesuai skenario yang merah ini. Oke, jadi kita sama-sama sesuaikan kondisinya bagaimana. Nggak usah agresif-agresif ke market, santai aja teman-teman. Lalu gold teman-teman, oke. Gold prediksi saya minggu lalu dia akan turun ke demand ini. Lalu di sini dia akan naik teman-teman. Push ke atas higher. Tapi ternyata dia hanya tertahan di supply ini teman-teman. Semalam saya punya target kenaikan ke sini tapi nggak sampai. Price hanya ke sini aja. Ya. Jadi plan turunnya sudah bener, buy-nya saya hanya sedih nih. Ya. Buy-nya saya targetnya harusnya bisa ke sini, tapi harus terpaksa keluar sebelum sebelum waktunya. Saya ambilnya di sini teman-teman, buy-nya di sini ini. Kenapa saya ambil situ di situ ini QM level, QM level ya. Targetnya maksimalnya ke sini, ternyata nggak sampai. Tapi sudah cukup bagus sih entry di level ini. Ya, 1 banding 3 hampir. Ya, oke. Nah, bagaimana gambaran gold berikutnya? Ya, bagaimana gambaran gold berikutnya? Yang tengah ini akan saya hapus. Nah, oke. Ntar saya rapikan dulu. Nah, kalau kita melihat dari sisi daily, teman-teman ya, sisi daily, memang sih price ini begini. Low, high, lower low, dia sedang naik. Maka dia begini, ya. Karena kita punya demand weekly di sini, ya. 1844 demand weekly. And then dari sini berarti secara daily akankah dia menuju ke demand weekly ini? Dan ini dalam keadaan tren turun. 4 jamnya, ya, 4 jamnya ini impulsif, ini korektif. Apakah dia akan impulsif ke bawah lagi, teman-teman? Jadi yang saya pertanyakan adalah apakah dia next ini akan ke bawah lagi? At least price masih tertahan di area supply ini. Dan supply ini membuat price jatuh lagi. Dari kemarin dia mental ke atas ya. Nah, pemikiran saya bahwa sepertinya si gold ini ya teman-teman, dia akan break ini lower low. Sorry, akan break itu low, ya, break itu low. Seperti dia akan pullback lagi untuk next lanjut ke demand. Demand yang unfresh ini. Nah, harapan saya kalau dia lower low, dia ada pullback dulu, baru saya akan cari sell, ya. Jadi di sini bisa lakukan tunggu lower low, ya. Ini saya akan tunggu lower low. Oke. Karena kalau CPI strong, bisa aja dia turun teman-teman. Strong US goldnya turun. Atau skenario yang lain lagi. Ini ada supply lagi ya. Semua kembali ke CPI. Ini broken, udah cari pullback. Nah, itu lanjut. Ya, gitu teman. Jadi di kondisi market ini, ya teman-teman, di kondisi market yang seperti ini,
sepertinya, sepertinya satu hal yang paling harus kita lakukan adalah wait and see. Harga sedang terhimpit oleh area supply dan area demand. Bijaknya Anda tunggu reaksinya. Reaksi higher high atau reaksi dari lower low. Ya teman-teman. Oke. Ini yang bisa Anda lakukan teman-teman ya. Jadi indeks US tadi ada dua skenario tergantung strong atau weak-nya. Dia naik atau turun. Sama juga supply ini harus broken dulu. Tunggu akhirnya atau demand ini harus broken dulu. Tunggu lower low. Ya. Oke. Jadi kita wait and see untuk minggu depan. Gak usah agresif. Sabar aja, santai aja. Ya teman-teman. Thank you for watching. Sukses selalu dan semoga bermanfaat. God bless.